Jadi memang eh, mushafnya Zaid bin Sabit sendiri yang ditulis itu dalam beberapa kopi itu memang tidak ada satu pihak pun sekarang ini yang berani secara mantap itu mengakui bahwa oh ini mushafnya Zaid bin Sabit. Itu tidak ada yang berani karena pengukuran umur ya, jadi perhitungan umur kertas itu melalui metode radiokarbon itu tidak menunjukkan umurnya sampai setua itu. Jadi jadi mushaf yang kita lihat di museum sampean bisa buka di Google itu ternyata itu bukan punyanya Zaid bin Sabit. Lah punyanya Zaid bin Sabit di mana? Ya kita tidak tahu. Di masa lalu itu telah terjadi berbagai pergulakan, berbagai peristiwa-peristiwa yang dahsyat begitu, yang manuskrip-manuskrip, catatan-catatan itu banyak yang kemudian disembunyikan, atau kalau tidak begitu hilang, atau kalau tidak gitu terbakar. Ya mirip seperti manuskripnya Jawa kuno inilah, yang kemudian tiba-tiba ada di Belanda, di Leiden itu. Gimana ceritanya coba? Keris Pangeran Diponegoro lagi dibalik nih, belum ada 1 tahun ini. Keris yang punyanya asli orang Jawa itu ternyata ada di Belanda sana. Nah gitu loh. Jadi mushafnya Zaid bin Sabit ini juga kita tidak tahu di mana, karena eh, yang sekarang ada itu menggunakan hot kufi. Jadi pasca disebarluaskan oleh Utsman itu banyak juga yang menyalin mushaf itu. No. Sementara mushaf punyanya Zaid bin Sabit sendiri ini sudah tidak diketahui lagi. Tetapi di Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah ini, beliau ketika menuliskan biografinya Zaid bin Sabit itu sempat menyebutkan bahwa saya pernah melihatnya, karena Ibnu Katsir ini di Damaskus dia. Ibnu Katsir itu sezaman dengan Hayam Wuruk kalau di Jawa. Jadi Ibnu Katsir itu hidupnya pada zaman kerajaan Majapahit, tapi beliau ada di Damaskus. Nah di Damaskus itu beliau pernah melihat mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Beliau mengatakan tulisannya khotnya sangat bagus begitu. Zaid bin Sabit itu tapi tidak disebutkan khotnya apa begitu, tidak, hanya khotun jayidun gitu saja tuh di dalam kitabnya Ibnu Katsir. Oke, itu sedikit gambaran tentang sejarah pembentukan abjad Arab. Evolusinya semacam itu. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke mushaf Al-Qur'an. Ini adalah mushaf induk yang ada di museum. Museumnya sekarang dijadikan masjid oleh Erdogan. Jadi ini mushaf Al-Qur'an yang ada di Hagia Sophia di Turki. Dulu museum ya, pada zaman Turki sekuler yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk atau Mustafa Kemal Pasha itu, Basha bukan Pasha, Basha aslinya. Terus kemudian ini mushaf Al-Qur'an ini kalian bisa lihat di sini ya, ditulis dengan ya karakter khotnya khot kufi ini, tanpa titik, tanpa harokat. Terus piye le moco? Saya aja tidak bisa baca, apalagi kamu. Nah, ini luar biasa ini. Jadi dulu orang-orang itu menghafalkan, terus hafalannya itu dikonfirmasikan pada teks. Kalau kita membaca dulu kemudian baru menghafalkan. Kalau mereka menghafalkan dulu baru membaca. Itu bedanya kita dengan orang-orang pelajar Quran di sini. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana proses awal mulanya Al-Quran itu dari yang tidak ada harokatnya begini ini menjadi punya harokat. Itu bagaimana proses terjadinya. Nah, ini saya sajikan di sini ada tulisan kutipan ayat Al-Quran. Sampai kira-kira bisa nerawang-nerawang enggak? Ini bacanya apa? Kalau bisa coba nanti
di komen di komentar YouTube, coba nanti ditulis ini bunyinya apa gitu. Tapi jangan lihat video setelahnya, lihat video setelahnya ya percuma aja. Ya. Nah, ini tidak bisa dibaca ini. Kalau dulu di zamannya Utsman bin Affan kayak begini ini apa terus gimana Pak? Ya tidak masalah, wong Qur'annya itu ada qori'nya gitu. Jadi ketika dibawa ke Kufah, ke Basrah, ke Syam, terus ke Mekah, itu tidak dibawa Qur'annya tok. Lelek digawa Qur'ane tok diwehne penduduk dikon maca gak iso maca. Gimana bisa baca ini? Awas tidak bisa. Maka Quran itu dibawa beserta qori'nya, dibawa beserta pembacanya. Nah, pembacanya ini membacakan bacaan itu. Penduduk itu yang belajar Al-Quran menirukan. Lah, tahun demi tahun ganti generasi. Lah kok pembacaan Al-Qur'annya itu semakin mengalami variasi ya. Mengalami bias begitu loh. Jadi mengalami silang, interferensi. Kalau saya mengatakan pakai itu istilah yang kemarin itu, Pak. Jadi muridnya itu dari multi etnis, logatnya berbeda semuanya, terus dipaksa sama persis dengan qori'nya Utsman itu ya ndak bisa, maka ya akhirnya kemudian logatnya itu menjadi macam-macam. Lah, ndak tahu kemudian terus bacaan ini menjadi banyak salahnya, terus orang itu misalkan mau merujuk langsung pada pada naskah Al-Qur'an yang asli, itu mereka tidak bisa baca karena tidak ada harokat dan titiknya. Lah terus piye? Lah terus akhirnya kemudian iki nyapa dadak suarane kaya oke. Nah, tanda baca Al-Qur'an itu diciptakan pertama kali oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Kurang Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 688 Masehi atau tahun sekitar 66 Hijriah. Nah, apa ini yang disumbangkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali? Kita yang di pondok pasti sedikit-sedikit tahulah profilnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau dikenal sebagai pencetus ilmu nahwu. Ya. Sampean kalau belajar ilmu nahwu kemudian ditanya siapa penggagas ilmu nahwu, pasti kalau Ali bin Abi Thalib itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena Abul Aswad Ad-Du'ali ini dia orang Basrah dia. Dia orang Basrah yang kemudian masuk Islam. Dia lahir di zamannya Nabi tapi dia tidak pernah bertemu Nabi. Terus Abul Aswad Ad-Du'ali ini dia dijadikan qadhi, menjadi jaksa agung, apa jenenge? Ketua Mahkamah Konstitusi kalau sekarang itu. Hakim agung, menjadi hakim agung di Basrah pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dia jugalah yang melaporkan Abdullah bin Abbas itu dengan tuduhan menggelapkan properti negara kepada Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya berujung pada pertengkaran Abdullah bin Abbas dengan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Abdullah bin Abbas pergi ke Thaif, mengasingkan diri, melepas jabatan, terus akhirnya di sana bikin pondok itu. Terus murid-muridnya pada belajar Quran dari Ibnu Abbas, yang kemudian kita tahu tafsirnya Ibnu Abbas itu kan tafsir Tobari, dan semua kita tafsir pasti merujuknya seluruhnya kepada Abdullah bin Abbas itu. Nah, jadi Abdullah bin Abbas itu di wilayah tafsir Al-Qur'an. Nah, Abu Aswad Ad-Du'ali ini di wilayah nahwu. Jadi pendiri nahwu karo pendiri tafsir iki dulu pernah mengalami cekcok. Awake dhewe piye iki? Wis biyane urusane beliau-beliau, awake dhewe ora usah melu-melu. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali ini tetapi beliau ini kemudian hidup sampai masa pemerintahannya Abdul Malik bin Marwan. Jadi umurnya lumayan panjang. Jadi sejak zaman Ali itu 5 tahun, kemudian